Ya, hari ini kita akan studi tentang oceanografi di dalam dan sekitar perairan Indonesia. Ini penting sekali ya, karena kita ingin mengetahui apa dominant features, jadi proses fisik apa yang ada di perairan Indonesia, yang tentunya karena wilayah Indonesia ini sangat strategis dalam konteks perubahan iklim dunia, maka studi hari ini itu sangat-sangat menjadi perhatian. Tolong mahasiswa untuk mencangkam dan memahami materi hari ini dengan sebaik-baiknya. Seperti kita ketahui ya, slide pertama ini menunjukkan ini hasil dari Wolf dan kawan-kawan yang publish di jurnal sangat terkenal Science tahun 2010. Di situ menunjukkan bahwa terkait dengan climate, perairan Indonesia ini merupakan pusat dari perubahan iklim regional seperti ENSO ya, El Nino, Southern Oscillation, dan Asian monsoon Asia. Juga mempengaruhi samudra, pertukaran panas ya, terutama bahang itu, maupun freshwaternya, heat dan freshwater, antara Pasifik dan Samudra Hindia. Dan tentunya karena Pasifik dan Samudra Hindia ini pertukarannya sangat mempengaruhi, berada di ekuator maksud saya, itu sangat mempengaruhi kondisi katakanlah contents ya, heat contents, kandungan panas yang bisa di storage itu, disimpan di benua maritim, karena wilayah kita ini bisa dikatakan benua maritim yang luas sekali. Kurang lebih benua maritim ini sama dengan benua Amerika, tentunya sangat besar, dan karena dia berada di ekuator, tentunya perubahan sedikit saja dari suhu permukaan laut itu di wilayah ini itu sangat mempengaruhi iklim dunia. Dan kita tahu wilayah Indonesia ya, ini merupakan bagian dari sirkulasi arus global yang disebut sistem global thermohaline circulation, sirkulasi arus global, yang di wilayah Indonesia antara Pasifik sama Hindia itu ada sistem arus yang sangat dikenal di dunia dengan sebutan Indonesian Through Flow atau disingkat ITF, dan di bahasa Indonesiakan dengan arus lintas Indonesia, disingkat Arlindo. Slide berikutnya kita bisa memahami ya, kita zoom in, coba kita lihat benua maritim Indonesia ini ya, ada garis-garis putus merah itu Arlindonya melewati perairan Indonesia dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia. Pasifik ada ENSO, di Samudra Hindia ada Indian Ocean Dipole. Terjadi pertukaran tadi dua samudra ini. Di samping memang sifat monsunnya juga kuat. Dengan demikian wilayah Indonesia tentunya sangat strategis dalam konteks perubahan iklim dunia. Jadi perlu dimonitor, dan banyak program internasional ya, sejak zaman sebelum merdeka pun Belanda sudah melakukan research, memasang alat dan sebagainya, dan yang sekarang ini beberapa negara bekerja sama dengan Indonesia memasang pemantau arus ya, Arlindo ini di Selat Makassar misalnya masih berlangsung sampai saat ini untuk mengukur. Nah, arus ini menjadi penting karena kuatnya arus yang lewat wilayah Indonesia, misalnya yang di Selat Makassar itu ternyata sangat berkorelasi kuat dengan terjadinya perubahan iklim regional, ENSO misalnya. Ketika terjadi El Nino, muka laut di Samudra Pasifik mengecil, otomatis transport dari Pasifik ke Samudra Hindia kecil. Arus yang terukur pun menjadi kecil.
Sebaliknya ketika La Nina. Dengan demikian wilayah Indonesia bisa kita katakan sebagai proksi untuk mengetahui lebih awal, lebih dini perubahan iklim regional yang akan terjadi di dunia. Ya, kalau kita masuk lebih lanjut ke wilayah benua maritim, seperti yang saya paparkan pada perkuliahan sebelumnya, ini kita bisa sebenarnya melihat terutama yang di atmosfer itu pola harian yang sangat dominan sinyalnya. Dan kalau kita lihat itu dari citra satelit, ya, wilayah Indonesia ini seperti memberi sinyal tiap hari dalam bentuk lampu-lampu yang menyala membentuk kepulauan Indonesia. Itu karena apa? Karena sinyal harian di wilayah Indonesia itu terjadi hampir di seluruh sepanjang pantai kepulauan Indonesia. Slide berikutnya coba kita berangkat dari sistem arus yang terjadi di sekitar Equatorial Pacific Waters, ya, di utara Halmahera maupun Papua atau di Sulawesi utaranya. Kita lihat, di timur laut Sulawesi. Kita lihat yang dekat timur laut Manado, ya, Sulawesi Utara, itu ada sistem Mindanao Current. Jadi Mindanao Current ini adalah arus yang terbentuk dari North Equator Current masuk wilayah Laut Sulawesi dan menjadi Mindanao Current. Kemudian Mindanao Current ini, ya, itu adalah pecahan dari North Equator Current yang masuk ke wilayah Laut Sulawesi disebut Mindanao Current, tapi yang terus menuju Halmahera dan kembali ke Pasifik, ya, itu disebut North Equatorial Countercurrent. Di antara sistem arus ini terjadi eddies. Di atas Mindanao Current ada Mindanao Eddies. Demikian juga di bagian Halmahera ada Halmahera Eddies. Eddies ini sangat penting, ya, pusaran ini untuk transport material dalam bentuk cat hara misalnya, untuk kesuburan perairan. Ternyata kalau kita lihat ini sangat kompleks, ya, dan kalau kita lihat lebih lanjut masa air yang terbentuk di sana itu menunjukkan kompleksitas yang tinggi, merupakan pencampuran dari masa air yang ada di North Pacific di mana salinitasnya lebih rendah dibandingkan South Pacific dari Antartika yang memang memiliki salinitas tinggi. Wilayah Indonesia merupakan pertemuan dari masa air Pasifik Utara maupun Selatan, sehingga percampuran itu di Indonesia menyebabkan masa air cukup, ya, bervariasi dari beberapa wilayah, katakanlah di Seram ataupun di Banda, karena pengaruh lokal yang sangat juga ikut berpengaruh di sini. Yang menarik adalah dari sistem masa air ini kita bisa mengatakan beberapa area yang seharusnya merupakan masa air berasal dari Pasifik Selatan atau sebaliknya di bagian utara dari Pasifik Utara dan di bagian wilayah Indonesia merupakan percampuran mixed water. Ternyata ada beberapa area, ya, kalau kita melihat itu katakanlah semacam terisolasi di wilayah Pasifik Selatan, tapi itu merupakan masa air, kalau kita lihat TS diagramnya, masa air Pasifik Utara. Mengapa bisa demikian? Itu karena sistem yang seperti disampaikan sebelumnya, sistem arus, ya, yang terjadi di wilayah ini itu beririsan juga dengan fenomena yang disebut Halmahera Eddy, Mindanao Eddy. Eddy inilah yang karena eddy-nya ini mesoscale, cukup luas, bisa 1000 kilo dan sebagainya, itu menyebabkan perpindahan masa air yang katakanlah di bagian barat ke timur melalui eddy ini terjadi.
Itulah yang menjelaskan mengapa masa air Pasifik Utara ya bisa berada terisolasi di wilayah Pasifik Selatan. Nah, ini hasil simulasi ya, simulasi dari bagaimana salinitas dan arus terjadi ya, arus membawa massa air tersebut dan salinitas itu bercampur bersama EDIS. Itu kita bisa menjawab pertanyaan tadi, anomali tadi dengan melihat simulasi ini.